Haredang, haredang, haredang. Panas. Sis saya kenapa? Kok haradang sih? Padahal ini udaranya dingin banget loh sis. Aduh, Kenapa sih? sis. Apa yang bikin haradang? Sis gak tahu nih lagi heboh-heboh perselingkuhan di mana-mana, sis. Iya sih. Aduh. Gue juga lagi baca ini tentang perselingkuhan. Nah, sis. kan? Ya ampun. Selingkuh apa sih? Siapa yang selingkuh? Gak ngerti maksudnya kenapa sih dia selingkuh? Enggak nih, gue tadi abis baca-baca berita ya kan, baca-baca akun-akun gosip. Ini apa ya, lagi pada heboh gitu ya perselingkuhan. Gak cuma dari kalangan artis loh, yang viral bahkan dari kalangan orang biasa juga banyak yang viral. Oh. Itu kayak dipelaporin gitu kan. Aduh ngeri ya. Ngeri banget. Sebelum kita lanjut lagi, kita sapa dulu dong sista-sista gemes di rumah. Balik lagi, saya dengan Taya dan Putri di sini di channel YouTube kita Duo Gemes banget. Oke, untuk video kali ini kita seperti yang tadi di awal, kita akan membahas tentang perselingkuhan. Kayak kalau ngomongin selingkuh tuh kayaknya bawaannya gerah ya. Iya, bener. Ya, Bawaannya emosi gitu. Bawaannya emosi, terus naik darah, naik pitam, bisa-bisa baku hantam. Bukan lagi seperti yang terjadi baru-baru ini ya kan? Di mana tuh sis yang baku hantam ada? Gue nggak tahu tepatnya di mana, tapi ada video yang tersebar di grup WhatsApp sis. Wow, mungkin bisa ditampilin sis videonya di apa sih tampilin video di sini nih. Jadi itu video jadi ada yang kayaknya digerebek gitu sama si istri sah. Oh my god. Yes. Dan dia itu ditelanjangin di mobil, bayangin. Gila itu malunya kayak apa. Wow. Sis itu seperti sudah tidak dirinya ya sis. Itu yang telanjangin tuh Si pelakornya sama istri sahnya. Wow, pasti dia sedang kepergok tidur bareng gitu. Ngeri loh. Sista, mungkin Sista pernah ngalamin yang namanya diselingkuhin? Jujur kalau diselingkuhin sih belum pernah ya, tapi gue sempet deket sama seseorang yang sudah punya pacar. Sista juga sih, genit sih, gatel sih, udah pacar masih jadi deketin banget. Itu pengalaman buat gue sih sis, kayak Tapi itu cuma Sista 3 tahu, bulan. Sista tahu kalau dia udah punya pacar. Udah. Aduh parah deh, Sista juga gimana sih sis? Tapi akhirnya gue kayak, oh ya gue salah, gue sadar gue salah, akhirnya gue mundur gitu. Dan nggak apa-apa sis, itu namanya pembelajaran. pengalaman cuma 3 bulan aja, kok kurang lebih sih segitu kok 3 bulan aja. 3 bulan tuh lumayan lama loh sis. 3 bulan lumayan lama ya. Kalau aku pernah diselingkuhin. Oh oke, diselingkuhin. Tapi gue juga pernah sih. Nah, tapi nanti coba sis tanya dulu gimana sih awalnya? Awalnya
aku pacaran sama Udahlah dia. adalah ya Si X gitu ya. si X gitu ya. Itu terjadi ketika aku mungkin ini dengan orang yang sama yang aku ceritain di video sebelumnya. Oke, dia lagi ya. Kan aku bilang dia toksik. Bermasalah banget sih itu cowok, bener-bener sih lu. Aduh, nggak usah ceritain itu. Intinya bikin emosi. Intinya gitu dia kan. adalah sepenggal pengalaman Oke, aku di oke. kehidupan ya itu yang akhirnya menjadi sebuah pembelajaran hidup. Oke, Ya kan? baik. Jadi aku diselingkuhin sama dia itu ini dia parah sih. Gimana? Sorry banget ya. Dia tuh sampai tidur bareng gitu sama perempuan tidur bareng gitu sama perempuan sis. Gila. Oh my god. Tidur bareng lo ngeliat sendiri. Lu yakin, yang bikin lo yakin dia tuh tidur bareng? Yang bikin Apa? gue yakin adalah karena pengakuan dia sendiri Sista. Oh my god. Oh dia Iya. ngaku Dia pada ngaku akhirnya. dia tidur bareng sama tuh perempuan. Gila ya. Terus. Emang, dan bodohnya gue waktu itu masih masih sedikit mau memaafkan lah itu. Masih umur 15-16 tahun. Iya. Ya, kayak gitu itu kan zaman sekarang udah bukan suatu yang ini lagi ya, suatu rahasia ya, udah lumrah ya, Iya udah betul. lumrah. Jadi tuh dia si cewek ini cabe. Si cewek ini cabe. Si cewek ini cabe. Gue nggak tahu, mungkin si cowok gue ini kayaknya si mantan gue ini kayaknya cuman mungkin Have fun aja sih. Just for fun. Memang selingkuhnya cuman dia alasannya emang just for fun, tapi kan yang namanya perselingkuhan itu dari sisi manapun tidak dibenarkan. Betul. Ya kan? Betul sekali. Either itu dia bilang ya abisnya kamu tuh nggak care, misalnya alasannya gitu. Kamu tuh nggak care, kamu tuh abisnya kamu tuh apa ya? Kamu tuh nggak ngertiin aku, kamu tuh nggak ada waktu buat aku. Sista, once again, yang namanya perselingkuhan itu dengan alasan apapun Betul. tidak dibenarkan. Benar sekali. Apapun alasannya itu nggak dibenarkan karena sejatinya jika kalian sudah berkomitmen dengan seseorang itu ya kalian harus siap terima pasangan kalian iya, apa adanya, seadanya kelemahan, gitu kekurangan, kelebihan itu ya sudah satu paket. Betul. Kan? Betul. Dan bersyukurnya aku cuman sampai batas pacaran aja sama si mantanku, itu nggak sampai ke jenjang yang lebih serius. Tapi kan lumayan sis, 5 tahun. Iya, kayaknya 5 tahun. 5 tahun loh guys, bayangin. Dan sebenarnya sih nggak cuma sekali doang sih sis, aku diselingkuhin ya memang. Kasusnya berbeda-beda nih, ada yang dia emang having fun, yang tadi aku bilang. Ada yang dia beneran pakai hati sama ini cewek, sampai cewek ini dikenalin ke ibunya. Oh my god. Sis, gitu ya. Berani banget ya sis ya. Itu sih kayak nggak punya kayak lebih baik sih diputusin dulu atau kayak ya bilang apa sih, selesain dulu lah gitu kan baru. Dan ini kepergoknya sih si ceweknya itu tiba-tiba nge-add dulu apa ya zamannya, Friendster ya. Friendster baik. Friendster atau Facebook gitu aku lupa. Pokoknya dia nge-add aku punya akun, terus dia bilang, kamu pacarnya ini ya gitu. Dan dengan bangganya dia ngomong gitu. Terus dia bilang iya soalnya pacar si dia bilang katanya hubungannya lagi renggang sama kamu, dan padahal itu lagi baik-baik aja aku sama dia gitu. Kok bisa-bisanya dia berani-berani dia ngechat lu? Karena si cewek ini udah merasa yakin ya sis kalau dia tuh akan dijadikan pasangan oleh si toxic ini. Pede gitu ya, Iya. kalau lebih memilih si dia gitu daripada lu gitu ya sis. Biasanya memang yang kepedean itu adalah cabe-cabean ya sis. Biasanya itu Bener-bener yang ya. lebih banyak rasa atau tingkat percaya dirinya itu tinggi banget tuh biasanya cabe-cabean ya. Terus juga para pelakor ya kan, itu pede banget Anda. Jangan Anda pikir si pasangan atau si istri itu tidak tahu akan kehadiran Anda. Iya, bener-bener. Kalau pengalaman gue sih sis, jadi gue pernah waktu itu masih ABG lah ya, masih kayak cinta-cinta monyet. Kalau menurut gue sih masih cinta. Toh gue juga tidak sebenarnya dibilang sakit hati enggak gitu kan, karena gue juga nggak cinta sama si cowok ini. Tapi jadi gue pernah dicomblangin sama satu temen gue, terus akhirnya gue jadian sama si cowok ini. Ternyata
temen gue juga suka sama si cowok ini. Oke. Padahal si temen gue tuh punya pacar kayak gitu. Nah ternyata mereka ya udah ada main gitu. Cuma gue taunya ketika gue udah putus baru gue tahu ternyata mereka ada hubungan. Cuma, jadi sis baru tahu gitu setelah yes, diputus. betul. Cuma gue nggak tahu mereka tuh punya berhubungannya tuh dari kapan, apa dari masih sama gue atau setelah gue putus, gue nggak tahu gitu. Tapi gue taunya setelah gue putus beberapa minggu kali ya, seminggu atau 2 minggu. Oh gitu. Gitu. Terus akhirnya tapi putusnya bukan karena dia ketahuan selingkuh kan sis, atau gimana? Jadi putusnya sih kita sih mengakhiri hubungannya, ya udahlah kita sama-sama sibuk kayak sekolah gitu kan. Gue juga tidak fokus sama dia karena emang masih remaja banget. Gue tidak berpikir yang gimana-gimana. Jadi ya udah gitu. Ternyata ya masih, karena masih ini ya, masih remaja, masih polos, masih belum mengenal banyak cowok ya sih. Iya, dan gue juga nggak maksudnya perasaan gue tuh tidak besar banget ke si cowok itu, jadi kayak ya udah biasa aja. Dan gue juga no hard feeling sama si temen gue ini juga gitu, jadi kayak oh ya udah cukup tahu aja sih. Terus kalau dijadiin selingkuhan sis, enggak? Kalau itu sih jadi pernah dideketin sama cowok yang udah punya pacar. Lala. Terus ya salah banget, ini nggak boleh dicontoh banget nih ya kan, nggak boleh dicontoh banget. Tapi emang si cowok ini ya gimana ya, namanya cowok pasti manis omongannya. Oh pasti sih. Terusnya gue merasa pada saat itu si cowok ini tuh gentle gitu, walaupun dia udah punya pasangan, tapi kok dia berani deketin gue secara belak-belakan gitu, secara terang-terangan, bahkan semua orang tahu gitu. Oh ya? Iya, kayak gitu. Terus dia kayak pernah teleponan sama nyokap gue, terus bilang kayak ya kalau jodoh nggak kemana gitu. Terus apa ya, cara treat dia ke gue, dia cara nge-treat gue gitu, itu kayak kita ngerasa like a kayak princess gitu. Gimana sih, jadi kayak oke, gitu. Tapi itu berlangsung cuma ya kurang lebih 3 bulan aja. Pada akhirnya gue menyadari kok gue tuh salah gitu, karena ya posisi gue bukan bukan pasangan yang sah ya, iya, istilahnya. Dan malah kayak menambah sakit hati gue. Terus yang sakit hati mungkin pasangannya, sakit hati dia. Jadi kayak oh ya udah ini nggak benar, jadi ya udah gue akhirnya gitu. Oh I see. Kalau sekali aja ya, itu benar-benar sekali dan nggak pernah lagi. ya jangan, nggak boleh, karena boleh, kita sudah ya. sama-sama dewasa, udah pasti. Kalau kita jadiin selingkuhan pasti dengan pria yang sudah beristri sih, sudah Makanya aduh jangan sampai lah ya. Betul. Kalau aku sih pengalamannya, aku pernah dijadiin, aku bahkan nggak tahu kalau aku jadiin selingkuhannya dia. Oke, posisinya lu nggak tahu ya, Nggak dia tahu. udah punya pasangan. Iya, ini waktu itu aku masih SMA, masih baru masuk SMA gitu ya, masih unyu-unyu gitu, masih apa ya, Lugu-lugunya lah ya. betul, masih lugu. Dan posisinya waktu itu aku juga kayaknya masih punya pacar yang itu tuh, toxic itu tuh. Oke, masih dia guys. Tapi, aduh, sis ini nggak, 5 tahun sis, tenang aja. Tapi waktu itu aku selingkuhin dia, finally. Aku jadi selingkuhan dan aku nyelingkuhin dia. Oh my god. Akhirnya, jadi diselingkuhin dan jadi selingkuhan. Betul. Oke, baik. Jadi aku jadi ini ya, siswa baru gitu, anak SMA gitu ya kan. Terus kan dulu kakak OSIS tuh kan gemes gitu kan. Terus adalah yang nyantol sama aku sih. Oke. Terus kan namanya masih gemes ya kan. Iya. Terus aku jadi kayak ya ada lah yang nyantol sama aku gitu. Terus yaudah terus gitu aku kayak deket gitu, tapi aku nggak pernah tahu kalau ternyata dia tuh punya pacar. Namanya juga masih dede gemes ya, nggak berani lah nanya-nanya kayak gitu. Dan dia kalau nggak salah kelas 3, aku kelas 1. Terus tiba-tiba aku dilabrak sih sama kakak kelas. Iya. Oh my god. Bukan sama pacar tapi sama temen-temennya, karena mungkin temen-temennya panas ya. Iya, biasa ya. Padahal yang diselingkuhin temennya, tapi yang meradang adalah teman-temannya. Udah biasa sih, betul itu ya kan. Terus udah tim dong, hore yang maju duluan. terus udah dong aku takut dong gitu. Jadi tuh setiap hari tuh aku ngerasa kayak dihantui gitu sama kakak kelas ini. Nggak tenang lah, hidup aku nggak tenang banget, karena memang cowok ini tuh terkenal banget di sekolah aku. Playboy, fuckboy, nggak playboy, tapi dia kayak famous lah gitu kan, cowok-cowok yang aduh gitu ya, cowok yang pemain basket mungkin atau suka main bola atau osis, biasanya kan dia osis gitu. Osis itu famous banget di sekolah.
Jadi aku nggak tahu, aku minta maaf banget buat Kakak kelas. pacarnya kakak kelas aku yang sekarang juga udah bahagia sama hidupnya dia. Aku minta maaf ya, dulu aku pernah nyakitin karena aku nggak tahu, bener-bener aku nggak tahu dan dia nggak pernah cerita. Pada akhirnya aku tahu setelah dia bilang iya dia pacar aku gitu, maksudnya si cewek itu pacarnya dan Jadi dia ngaku. ngaku. Dan bodohnya lagi aku bilang aku bilang kayak gitu sama dia dan Oh my god. dia kayak ya udah gitu, tapi aku cuma bertahan sebulan doang. Sebulan, oke. Nggak kayak gue 3 bulan ya. Sebulan. Karena juga aku sama dia tuh beda agama sis. Oke, beda agama. Beda agama, jadi ya udahlah, nggak akan bisa juga ya kan. Akhirnya itu salah satu yang memutuskan untuk oke, gue mundur gitu, gue Iya, menyerah. aku bilang ya udah it's okay, nggak apa-apa. Aku menyerah. Akhirnya aku nyanyi deh. Dan aku mencintaimu. Tunggu deh, kita kan nggak pernah tahu ya kenapa sih penyebabnya seseorang itu memutuskan untuk berselingkuh ya. Betul. Antara perempuan dan laki-laki itu Betul. mungkin alasannya beda-beda ya sis. Betul. Ya. Kira-kira Sisa tahu nggak apa sih alasannya, kenapa sih kayak laki-laki atau pasangan kita tuh bisa berselingkuh gitu, bisa istilahnya main hati ya. Kalau dari pengalaman gue ya kan, gimana ya? Karena gini, mungkin karena intensitas ketemu yang setiap hari pada saat itu, Betul. sama dia ketemu setiap hari itu kan kayak awalnya cuma bercanda-bercanda, terus di akhirnya di cecein sama orang-orang sekitar, itu kan kayak bikin baper gitu loh. Oke, Udah gitu. baper sisnya. Iya betul, karena lingkup kerja itu kan lebih banyak kita menghabiskan waktu di kerjaan daripada di luar pekerjaan. Karena gitu. lingkungan pekerjaan itu berpengaruh ya sis buat kondisi psikologis juga. Kayak gitu. Mungkin itu ya ketemu setiap hari itu yang menyebabkan akhirnya timbullah perasaan benih-benih. Okay, Cuma baik. memang kalau misalnya untuk selingkuh sendiri, kalau bukan dari keduanya yang mau sih tidak akan terjadi gitu. Kalau cuma salah satu yang ngejar-ngejar tapi satunya yang nggak mau, nggak bakal terjadi. Tapi kalau misalnya satu ngejar tapi satu ngerespon, ya akan terjadi gitu. Betul banget. Jadi memang perselingkuhan itu tidak akan terjadi jika keduanya tidak saling menginginkan ya. Betul. Jadi baru mengenal hal baru sisnya, terus bertemu dengan pria ini dan sisnya juga baper karena sering dicengin. Benar sekali. Dan dia juga kan tadi itu gitu sikapnya tuh beda ke gue gitu. Jadi kayak oke, dia tuh gini ya gitu. Jadi kayak berbunga-bunga ya. Iya, padahal gue tahu dia udah punya pacar, dia itu salah besar. Dan ya gue minta maaf sama pasangannya dulu. Gue nggak tahu dia sekarang sudah dengan siapa atau udah gimana, gue nggak tahu. Kalau menurut aku perselingkuhan itu sebabnya banyak ya sis. Ada yang bilang karena pasangannya nggak care ya kan. Iya. Itu memang suatu alasan sebabnya. Ada yang bilang karena ekonomi itu yang sudah menikah. Betul. Ada yang bilang karena orang tua, akhirnya dia ngerasa ya udah deh, gue mau coba cari yang kayak gimana gitu, yang orang tua inginkan gitu. Betul. Kan. Atau karena memang si cowoknya ini memang udah jenuh ya sis. Tapi kalau jenuh kayaknya nggak bisa dijadiin Patokan ya. alasan untuk akhirnya dia berselingkuh kalau menurut gue. Kalau sepengalaman aku nih, kalau aku yang selingkuh ya sis, kalau aku yang selingkuh aku ngerasa balik lagi, aku pengen tahu sih gimana sih rasanya selingkuh. Aku pengen tahu gimana sih rasanya berada di posisi aku diinginkan dengan laki-laki lain. Gitu. Penasaran jadi. Iya, jadi rasa curious itu yang bikin seseorang tuh jadi kayak ngerasa tertantang gitu, challenging banget karena berselingkuh itu adalah perbuatan yang menantang sih. Perilaku yang menantang. Adrenalin ya kan, takut ditabokin sama pacarnya. Oh my god, guys, jangan dicontoh sekali lagi ya, jangan. Ini ada masa lalu, beneran ini kita kayak cuma cerita, itu juga terjadi kan
karena kita masih muda pada Karena saat masih itu muda, betul. bener-bener masih belia banget. Kalau sekarang sih enggak ya. Mudah-mudahan enggak ke depannya, enggak. mudah-mudahan kita juga jadi yang baik-baik. Makanya kita sharing sama ke sista-sista kalian. gemes yang lagi nonton video ini. Yes, gitu. biar tidak terjadi ke kalian. Dan satu lagi, kalau pasangan kalian berselingkuh itu tandanya ada yang perlu kalian koreksi di diri kalian, Sista. Jadi mungkin Sista kurang kurang menjaga sih, lebih Bukan tepatnya. apa ya? Karena semuanya kan sebenarnya tidak dibenarkan apapun alasannya. Benar sih alasannya itu mah. Aduh, sebenarnya kalian tuh masih bisa ngomong kalau ada yang kurang kayak misalnya dikomunikasikan lagi. Komunikasinya kurang baik berarti sama ini. Itu dia. Jadi mungkin ada sesuatu yang gue bosen deh sama Allah, tapi mungkin kalian nggak sampein ke pasangan kalian. Itu yang bikin kalian muak, akhirnya kalian berselingkuh dan mencoba hal yang baru gitu. Betul. Jadi Sista, kalau ada masalah apapun ya dengan pasangan, itu dari permasalahan keluarga atau mungkin permasalahan tentang pasangan sendiri gitu ya, itu mendingan diomongin sih. Betul. Karena itu bisa berdampak di kemudian hari ya, Betul, Sis, ya. betul. Oke. Mungkin kalau sista-sista yang lagi nonton video ini punya pengalaman atau mungkin punya punya sesuatu yang bisa di-share. Diceritakan, boleh komen nanti buat cerita kita juga. Betul. Maksudnya biar kita bahan pembelajaran juga. belajar. Kita sama-sama belajar gitu. Oke, gitu aja Sista untuk pembahasan tentang perselingkuhan kali ini. Apa yang sudah kita sharing hari ini bisa menginspirasi sista-sista gemes yang lagi nonton video ini. Iya, semoga bisa jadi pembelajaran juga buat sista-sista gemes di rumah. Betul. Oke, kalau misalnya kalian punya rekomendasi apa ya sih yang mau kita bahas gitu, bisa kalian komen. Komen jangan lupa. Oke. See you next video. Bye bye.